digital printing, jadi jadinya seperti ini ya. Dan tadi juga sudah ditandatangani di bawahnya. Nah, sekarang kita sudah ada 4 nilai keyakinan. 1, cinta Allah. Yes. Nah, siapa Ibu bisa coba contohkan apa contoh perbuatannya yang cinta Allah dan segenap? Rajin sholat. Ya, betul, rajin sholat. 2. Oke, yang kedua lagi, rasa hormat dan menghargai orang lain. Yo, hormat menghargai orang lain. Saling membantu. Ya. Ya. Apa lagi? Nah, yang ketiga, tanggung jawab. Apa tadi? Apa kemarin yang contoh yang mempunyai rasa tanggung jawab anaknya seperti apa? Disiplin. Ya, boleh. Tugasnya bagaimana? Misalnya ada tugas kumpulkan tepat waktu. Kalau dia dapat tugas piket misalnya, ya, dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang terakhir kita punya nilai keyakinan peduli. Apa contohnya peduli coba? Peduli pada teman yang bagaimana? Apa yang kita lakukan kalau misalnya ada teman kita yang sakit? Ya. Ada teman kita ternyata lupa bawa duit jajan. Pinjamkan. Ya, atau kita kasih kue ya. Baik, mungkin untuk semester ini ke depannya kita berangsur-angsur mulai memahami ini satu per satu. Jadi Ibu harapkan anak-anak Ibu tumbuh menjadi anak-anak yang mempunyai nilai-nilai itu di dalam dirinya. Bukan melakukan sesuatu karena mengharapkan imbalan. Setuju? Setuju. Pertama sekali marilah sama-sama kita memanjatkan rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan karunia-Nya kepada kita sehingga pada siang hari ini kita dapat mengikuti acara sosialisasi implementasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Lise Susmita SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten 5 Kota. Kemudian sholawat beriring salam marilah kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang untuk menegakkan agama yang mulia di tengah-tengah umatnya, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita menjadi pengikut yang sampai akhir hayat. Amin. Amin. Ibu kepala sekolah yang sama-sama kita hormati, Ibu dan Bapak Majelis Guru yang sama-sama kami hormati, untuk susunan acara sosialisasi implementasi budaya positif di sekolah. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah sama-sama kita baca basmalah. Acara yang kedua yaitu sambutan Kepala UPTD SD 03 Batu Hampar. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Sidrati SPD. Kepada Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk hadir di rumah kita ini
sesuai dengan apa yang telah direncanakan beberapa hari sebelumnya. Kemudian selawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru dari SDN 03 Batu. Kemudian lagi ibu-ibu tamu kami dari SD 03 Batu. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Yanti, Yona, dan Vivi yang telah menyempatkan diri hadir di sekolah kami pada hari ini, di mana sesuai dengan rencana di hari ini diadakan sosialisasi implementasi budaya positif. Nah, hal ini adalah sebagai kelanjutan tugas dari Ibu Isi Sesungguhnya sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Untuk itu, sejak awal-awalnya program ini kami diikuti ISE, kami itu sudah komit ya untuk mendukung kelancaran dari tugas-tugas ISE dalam menyelesaikan tugas yang akhirnya nanti berujung ISE ini lulus sebagai guru penggerak. Pada angkatan 7 ini di Akabulu ini cuma ISE, jadi Temangau jauh-jauh ya, dari kecamatan lain. Jadi kami berharap sebagai kepala sekolah di sini ada nanti yang mengikuti jejak ISE. Kemudian lagi tidak terkecuali untuk Yanti ya, Yona dan Vivi, karena ke depannya kita lihat program pemerintah ini seluruh kita ini diharapkan menjadi guru penggerak. Mungkin anak-anak ibu inilah tadi yang akan menggantikan kami yang berdua ini, karena ibu dengan ibu sih tidak lama lagi ini enak. Kalau di zaman sekarang tak terpakai karena tidak ikuti bagi kami, apalagi tentang IT, karena semuanya dengan IT. Sebenarnya IT ini kan mempermudah pekerjaan kita, tapi kalau bagi kami kadang mempersulit karena kami dibesarkan bukan dengan IT. Jadi untuk itu sekali lagi ibu berterima kasih kepada kita semua yang telah ikut dan support kegiatan kita ini. Mudah-mudahan ke depan ISE tetap mau berbagi dengan kami. Nah, jadi walaupun kami belum lagi sebagai calon guru penggerak, tapi ilmunya sedikit-sedikit kami sudah ada di mana. Nah, jadi itu sama-sama kita dukung program ini. Mudah-mudahan hal ini berujung dengan hasil yang memuaskan. ISE nanti lulus dengan guru penggerak berkualitas ya Bu. Jangan hanya dapat sertifikat saja ya Bu Jen. Mungkin itu sebagai sambutan dari Ibu. Indonesia saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk acara selanjutnya yaitu masuk kepada acara inti, yaitu penyampaian materi sosialisasi. Dalam hal ini langsung akan disampaikan oleh Ibu Sismi KSPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bima Utara. Kepada Ibu Lise, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan umur dan kesehatan untuk bisa melakukan tatap muka dalam kegiatan salah satu aksi nyata dari pendidikan guru penggerak, di mana
Ini adalah aksi nyata modul 14 namanya, yaitu tentang budaya positif. Jadi nanti akan ada beberapa materi yang akan disampaikan di sini dan insya Allah bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu nanti di mana bertugas. Selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada junjungan umat yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan sering kita berselawat nama kita tertulis nanti di jubahnya beliau dan syafaat satu-satunya nanti dia mengakhiri itu adalah beliau mungkin dan kita bisa berkumpul di surga bersama beliau nanti. Amin. Pertama, ucapan terima kasih saya kepada Ibu Kepala Sekolah yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena dengan diskusi dan dukungan beliau maka kegiatan ini bisa insya Allah dilaksanakan. Terus kepada ibu-ibu guru, bapak dan ibu guru juga terima kasih banyak atas dukungan yang luar biasa saya rasakan. Mudah-mudahan kita bisa maju bersama demi pendidikan, demi memajukan pendidikan anak bangsa. Istimewa terima kasih saya untuk ibu-ibu dari SD 03 Kota Tanah atau apa. Terima kasih banyak telah memenuhi undangan saya untuk bisa ke sini, meluangkan waktunya dan untuk kita bisa berbagi ilmu, sharing ilmu tentang budaya positif ini nanti. Mungkin itu saja untuk pembukaannya. Baiklah Bapak dan Ibu, kita masuk pada materi modul kita. Insya Allah nanti akan ada 58 slide yang akan kita tampilkan. Jadi mudah-mudahan dalam waktu 1 jam kita bisa menyelesaikannya. Baiklah, modul 14 ini adalah tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan di sekolah agar menumbuhkan karakter baik dari peserta didik kita. Nanti bagaimana caranya, apa yang akan kita lakukan? Baiklah, sebelumnya perkenalkan Bapak dan Ibu. Ini Ibu Zaitun Pane sebagai fasilitator saya. Terus Ibu Kepala Sekolah yang sudah membina. Kemudian ada pendamping praktik namanya Ibu Reni Yuliani. Sebelum kita masuk pada materi, ada pertanyaan pemantik juga. Jadi menurut Bapak Ibu ini gimana? Ada 3. Kita akan bahas satu-satu dulu. 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Sekarang Bapak Ibu setuju atau tidak? Tidak setuju. Semuanya tidak setuju? Iya? Oke, kita lanjut. Terus 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana menurut? Setuju? Setuju Bu ya? Oke, setuju. Yang pertama tadi tidak, yang kedua setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman. Ya. Terus yang ketiga, memberi penghargaan. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak? Sekarang tidak setuju. Sekarang Saya bilang karena sudah dapat. iya, ini sudah jawab ya Nak. Kalau ibu-ibu 3 setuju apa tidak? Setuju. Jadi ada 2 versi sekarang. Alami banget. Ya, ada setuju dan tidak. Oke, ini cek ombaknya dulu. Jadi kita simpan jawaban ini, nanti di akhir kita akan bisa menjawabnya insya Allah. Ini tentang materi kita pada materi modul disiplin budaya positif ada 6. 1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Terus teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi namanya. Yang ketiga keyakinan kelas.
Kemudian keempat ada kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol, kemudian ada namanya segitiga distribusi. Kita masuk satu-satu. Yang pertama disiplin positif dulu dan nilai-nilai kebajikan universal. Ibu, bapak saya mau ajak ibu bapak bermain. Saya sudah sediakan kertas. Saya akan kasih satu-satu. Silahkan bapak dan ibu tuliskan satu benda yang bapak ibu rasa sangat berharga. Satu benda yang paling berharga rasanya dalam kehidupan bapak dan ibu. Silakan kita Berharga bermurid atau besar? itu diri sendiri. Diri sendiri. Ya. Benda. Benda. Benda apapun boleh terserah. Boleh juga. Ya. Boleh Boleh di sini lah. Boleh di mana? Di mana pun Anda berada. Pokoknya berharga sekali bapak tulis. Ya, benda itu. Benda. Iya, satu aja. Berarti cek. Sudah. Kalau sudah, masukkan ke dalam telapak tangan. Remas. Sebelah kiri, sebelah kanan. Sebelah kanan boleh. Diremas kok. Remas. Saya mau minta tolong sama satu orang bapak atau ibu yang mau iya. Ya. Siapa yang mau bertahan dan siapa yang mau membuka? Siapa yang mau bantu saya? Bu Jus boleh? Boleh. Ya, Bu Jus yang bertahannya ya. Ya, kita minta sama ibu dari 03 satu orang untuk Ayo berapa? bagaimana ibu bisa mengambil apa yang Bu Jus simpan dengan baik itu. Hayatilah kalau itu ini benar-benar. Ya, coba. Hayati. Lakukan segala cara Untuk buka. apapun bisa supaya Terambil. ya. Dan menurut Bu Jus itu berharga sekali dan apa yang Bu Jus lakukan? Bagaimana mempertahankannya? Iya. Nah, dalam waktu 2 menit. 1, 2, 3. Kalau waktunya habis, silakan tepuk tangan dulu. Nah, sekarang ini dari peristiwa tadi itu apa yang bisa bapak dan ibu pelajari coba? Berusaha mempertahankan yang kita miliki. Ya, satu, betul. Berusaha mempertahankan, memperjuangkan apa yang kita anggap paling berharga dalam hidup. Iya, betul sekali. Nah, kira-kira itu kita sama, ya sepakat pasti itu ya. Oke. Namanya perubahan paradigma. Paradigma cara pandang kita terhadap bagaimana kita mengontrol anak murid kita. Nah, yang terjadi saat ini. Jadi dulu teorinya kita mengontrol anak, kita memberikan paksaan atau hukuman apapun kepada anak murid kita merasa kita sudah bisa melakukannya dan kita merasa kita berhasil. Dan apa yang terjadi ternyata itu semua hanya ilusi atau tidak benar. Jadi yang pertama dalam teori kontrol itu, teori ilusi itu adalah hanya ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Itu tidak benar. Hanya ilusi bahwa kita mengkritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan hanya ilusi bahwa semua penguatan positif yang efektif menurut kita itu bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya. Jadi ternyata anak itu bukan sesuatu orang yang bisa kita kontrol. Kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau teori lama namanya stimulus respon. Nah, stimulus respon itu yang dulu kita mencoba agar berpandangan orang itu sama dengan kita menganggap perilaku buruk kita adalah suatu kesalahan, terus orang lain kita katakan bisa mengontrol kita, terus kita bisa
bisa mengontrol orang lain, kita memaksa seseorang kalau bujukan itu gagal, ya kan? Terus ada namanya berpikir menang kalah. Bagaimana kita bisa maju dan kita tidak memikirkan ada orang-orang yang tertindas karena kemajuan kita. Nah, yang terjadi sekarang ini paradigma itu kita rubah menjadi teori kontrol, bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain itu tentang dunia, kita pahami bagaimana orang memandang tentang dunia, jadi tidak sesuai menurut pandangan kita. Terus semua perilaku itu memiliki tujuan. Seperti yang dilakukan Butus tadi, beliau mempertahankan tangan beliau. Beliau melakukannya karena ada satu tujuan, yaitu tidak mau benda berharga tadi lepas. Apa Butus buat tadi Butus? Uang. Uang. Tentu kita tahan kan? Nggak mau kita dibangun. Nah, gimana? Gimana? Iya. Oh lah ya, nggak mau dikasih. Gelaga. Betul. Terus hanya Anda bisa mengontrol diri Anda tidak bisa mengontrol orang lain, dan berkolaborasi itu menciptakan pilihan-pilihan baru dan membuat model berpikir menang-menang. Jadi kita maju bersama, menang-menang. Ya. Oke. Nah, disiplin positif itu menurut William Glasser, Dr. William Glasser, kata beliau, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa mengontrol diri Anda sendiri. Dan makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai nanti akan kita bahas lebih lanjut. Terus semua perilaku itu memiliki tujuan. Tujuan kita melakukan sesuatu itu ada dua, ada motivasinya ekstrinsik dari luar diri, terus ada dari dalam diri. Kalau dari ekstrinsik dari luar diri, kita melakukan sesuatu itu pertama untuk menghindari hukuman. Yang kedua kita untuk mendapatkan imbalan. Itu motivasi ekstrinsik namanya, dari luar diri kita. Apa yang paling baik itu kita melakukan sesuatu adalah motivasi intrinsik yang dari dalam diri kita. Apa itu? Untuk menghargai nilai yang kita yakini di diri kita sendiri. Jadi bagaimana akan dilanjutkan ini pembahasannya. Kemudian model berpikir menang-menang berkolaborasi itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Dalam ini ada 5 posisi kontrol dulu. Ada namanya petugas, ada namanya teman pembuat rasa bersalah, teman pemantau, dan manajer. Dipisah, ini dalam satu kotak, ini dalam satu kotak, ini dalam satu kotak manajer. Nah, yang manajer itu nanti kita akan ketemu dengan istilah segitiga restitusi. Apa pula itu nanti akan kita perlihatkan videonya. Terus manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar yang harus kita pahami. Kita harus kita harus memahami 5 dasar kebutuhan manusia. Jadi butuh kasih sayang, terus anak-anak butuh bertahan hidup, terus kebebasan. Lima kebutuhan dasar manusia ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Nanti akan kita bahas begini. Disiplin dulu. Disiplin itu berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Terus makna kata disiplin ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-muridnya Socrates dan Plato. Terus disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, dikasih warna merah ini, makna disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan,
bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Kalau kata disiplin sekarang itu lebih, kalau orang bilang disiplin, kita akan terlintas di benak kita tentang hukuman, tentang peraturan, tentang memaksa dan sanksi. Sementara yang disiplin itu sebetulnya adalah memang yang dilakukan dari diri sendiri. Motivasinya namanya intrinsik tadi, berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Terus nilai-nilai kita yakini ini adalah nilai-nilai kebajikan universal namanya. Universal artinya dunia, tanpa disepakati, tanpa memandang ras, tanpa memandang agama, suku bangsa dan segalanya. Jadi nilai-nilai ini disepakati banyak badan yang menyepakati tentang nilai-nilai ini, tentang profil belajar Pancasila. Mandiri, bernalar kritis, sudah menjadi nilai-nilai yang sekarang beriman, kreatif, ini nilai-nilai profil pelajaran Pancasila yang kita selalu terapkan. Ini ya sama yang tadi. Terus ada nilai-nilai yang dibuat oleh di pendidikan dasar dunia. Nilainya itu adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, ini ya. Terus ini 9 karakter yang didirikan oleh Indonesian Heritage Foundation. Nah, ini nilai-nilai. Nah, terus ini yang didirikan oleh petunjuk sebuah hidup dan keterampilan hidup, lifelong apa nih? Nah, ini dia. Lanjut, ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan selain. Nah, ini yang disepakati oleh proyek nilai-nilai kebajikan. Oke. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi tadi. Apa pula itu teori motivasi? Di awal tadi sudah kita bahas motivasi itu ada dua, motivasi eksternal dan internal. Eksternal berarti dari luar. Jadi ini kalau kita melakukan sesuatu itu hanya karena menghindari ketidaknyamanan takut kena hukum. Kalau ini kita melakukannya ingin dapat imbalan. Ini semua yang motivasi seperti ini adalah motivasi eksternal dari luar diri sebetulnya. Yang diharapkan itu mana yang paling bagus adalah yang ketiga, yaitu menghargai diri sendiri dengan nilai yang kita yakini. Ini kata Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak terlepas dari perintah, akan tetapi cakap memerintah diri sendiri. Jadi orang disiplin itu adalah orang yang merdeka diri sendiri sebetulnya. Nah, ada lagi kalimat dihukum oleh penghargaan. Padahal ini sering kita lakukan dalam kehidupan di sekolah ini, selalu kita memberi penghargaan, hadiah kepada anak. Dan ditemukan di pendidikan penggerak ini, memberikan penghargaan itu sama dengan menghukum katanya. Apa dasarnya? Karena memberikan penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek. Jangka pendeknya pengaruhnya ada jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif dinilainya oleh teori ini. Terus penghargaan itu merusak hubungan. Baiklah Bapak Ibu, sebetulnya ini satu persatu. Kalau di pendidikan penggerak itu bahasnya satu modul itu 2 hari 3 hari, ini dibahas satu-satu. Jadi kita hanya bisa sekarang selayang pandang saja jadinya. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas katanya. Terus penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena penghargaan itu hanya motivasi ekstrinsik anak. Terus bentuk program
konsisten dan fokus pada proses. Ini katanya yang paling baik. Bagaimana cara melakukannya secara khusus pribadi semua murid konsisten dan mengutamakan proses? Jadi gini, kita itu tidak bisa membandingkan anak satu dengan yang lain. Kita hanya bisa membandingkan dia dirinya sendiri dengan kemajuannya. Jadi tidak bisa berpatokan kepada yang lebih bagus, yang lebih hebat, yang lebih nilainya pintar. Karena dia masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan, punya keterampilan masing-masingnya anak-anak itu. Jika di sini ini kurang matematika, mungkin di sini kita menggambar. Jadi apresiasinya ya di menggambar tadi, kita tidak boleh menghancurkannya karena dia tidak bisa matematika. Nah, jadi apresiasinya pribadi, khusus dan proses. Biarkan dia tumbuh dengan kodrat apa yang ada di dirinya yang dimilikinya. Terus ini contohnya. Kemarin saya perhatikan, kemarin diperhatikan kamu begini-begini. Kamu penyayang ya anaknya ya. Jika pada saat murid tersebut murid baru mungkin di kelas kita, kalau penyayang itu tibanya ketika mungkin murid tersebut membantu temannya. Jadi kita apresiasi saat itu dengan kata-kata kita secara pribadi khusus. Terus situasinya ini pada saat membantu teman-teman ini kan, ini pada saat menolong murid baru, ini pada saat memungut kertas-kertas yang berserakan. Yang kita lakukan adalah saya menghargaimu. Terima kasih ya nak, kamu sudah begini-begini. Kemarin ibu perhatikan kamu begini-begini. Nilai kebaikannya apa itu? Rasa empati, ada kepedulian yang kita melihat ada tanggung jawab. Nah, ini dia. Coba kita analisa bersama. Menurut Bapak Ibu ini termasuk hukuman ya atau konsekuensi? Pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi. Apakah ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman, betul. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Anak kita terlambat terus kita suruh lari. Hukuman atau konsekuensi? Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Tahu? Hukuman. Konsekuensi Bu? Apa itu? Oke, ada 2 versi. Nanti ada jawabnya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk membuka nih, tidak mengenakan sepatu nih maksudnya. Seharian di sekolah karena dia sepatunya tidak hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di jam PJOK. Nah, oke. Kita buka usianya. Mana yang tidak cocok? Lari ini dengan pelajaran PJOK, jadi itu konsekuensinya. Kalau mencatat 100 kali dalam buku saya tidak akan terlambat, maka hukuman ini karena tidak ada hubungan. Terus lari mengelilingi lapangan basket karena tidak hadir, juga tidak ada hubungan. Diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, tidak ada koneksi juga masker dengan itu. Sampai di sini Bapak Ibu ada paham sedikit. Nah, kita lanjut. Ini Bu, Ya. Ini dia penjelasan. Oke, kita mundur lagi Tuh. itu masih membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, disuruh dia membersihkan. Ini konsekuensi hukuman. Berarti kesepakatan kita seperti itu. Kan dia tersenggol air. Iya. Tersenggol air. Terus dibersihkannya. Berarti konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kecuali kamu loncat-loncat di sini kan, udah merupakan air kamu lari-lari keliling kelas kan ada hubungan. Ya. Oke, hanya hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu ternyata
sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hatinya dalam jangka waktu lama. Anak jadi benci disiplin, terus ada paksaan di situ, mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Seperti ada yang mengamuk, kalau kena hukuman kan mengamuk, kemudian meninju dinding, itu kan dia sakit sendiri. Terus anak belajar menyembunyikan kesalahannya. Besok dia berbukan dua lagi berpura-pura. Terus merasa bersalah dipermalukan, merasa tidak dihargai. Dan ini semua bertentangan dengan kebutuhan dasarnya manusia. Yang baik itu apa? Ada konsekuensi. Sesuatu itu harus terjadi. Konsekuensi ini artinya dia sudah ada kesepakatan dengan orang yang melakukan kesalahan. Anak-anak tuh tahu sendiri dia apa yang dilakukannya yang salah, dia akan tahu sendiri apa yang harus dilakukannya untuk memperbaiki kesalahannya. Intinya itu. Kita lanjut restitusi. Nah, ini dia restitusi. Istilah restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok dengan karakter yang kuat. Jadi mereka tidak kita salahkan dan mereka menjadi orang yang bangga dalam hancur hatinya. Nah, jadi restitusi itu adalah proses. Berarti kalau proses ada jangka waktu lama, tidak bisa instan. Terus restitusi itu mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri atas diri mereka, kesalahan mereka. Mereka tahu seperti apa yang baik dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Restitusi itu mengembalikan anak kepada dirinya sendiri agar mereka berpikir untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukannya. Nah, ini dia. Dari adanya hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Untuk mendisiplinkan anak, menciptakan disiplin positif, ada dua yang baik. Netral dia kalau yang konsekuensi ini, dan yang paling baik kita pakai adalah restitusi. Nah, menguatkan murid, menguatkan anak dalam jangka panjang restitusi, karena dia proses tadi kan. Terus korban mendapatkan ganti, murid mendapatkan penguatan, dikuatkan dirinya lagi. Terus masalah terpecahkan dengan restitusi. Terus murid belajar bertanggung jawab, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang, dan menanyakan kepada murid apa yang diyakininya dan apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki. Murid belajar menghormati dirinya dan orang lain. Itu namanya, itu yang kita lakukan restitusi, efeknya seperti ini. Bagus ya. Oke. Nah, ciri-cirinya ini ya. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Terus restitusi itu memperbaiki hubungan. Dia adalah tawaran, bukan paksaan. Terus menuntut anak untuk melihat ke dalam diri. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar, bukan? Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Terus restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid pada kelompoknya. Dia tidak jadi tersisih karena kesalahannya. Oke. Nah, ini di sini saya sudah pernah mencobakan kegiatan restitusi ini. Kira-kira kegiatannya seperti ini. Jadi nanti ikuti karakter dalam sidangnya. Warna baru Super Stay Bubble Egg dari Maybelline New York. Shake up, warna shiny pigmented, tidak terasa.
saja. Dia menyadari semuanya. Dia tetap mencarikan solusi atas masalah ini. Tapi dia tahu kan apa konsekuensinya? Tahu bahwa media tentu akan tidak diisi dengan teman yang korban lainnya. Ya. Bagus. Terima kasih. Oh ya, kemarin kita sudah membuat keyakinan. Karena menurutnya metode ini bertentangan dengan keyakinan kelas yang mana? Dia bahkan berkenan dengan diri yang membawa Oke, baiklah. Bapak dan Ibu saya jelaskan sedikit. Mungkin suaranya kurang jelas ya. Jadi anak saya ini tidak mengumpulkan tugas waktu itu. Jadi nanti saya suruh dia datang ke kantor dan saya menanyakan kenapa, terus apa yang kamu lakukan atas kesalahan. Tanyakan lagi apa yang ditangkap, apa resiko, apa konsekuensi. Jadi semuanya kita tanyakan dan dia menjelaskan sendiri, dia akan berpikir sendiri. Tadi ada tersebut tentang keyakinan kelas. Nah, nanti akan kita ketemu dengan itu. Jadi tidak ada marah-marah, tidak ada anak merasa dia gagal dan dia merasa bertanggung jawab apa yang harus dilakukannya setelah itu. Mana dia tadi yang paham? Keyakinan kelas. Tadi ada disebut-sebut keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan namanya? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm dalam mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan ini ketika musim pandemi. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini semua contoh-contoh pertanyaan ini kembalikan kepada keyakinan yang kita miliki. Disiplinnya itu kembalikan kepada diri kita. Ya. Kenapa kita menggunakan helm? Ya karena kita takut polisi dan itu sekarang tidak ada polisi razia, sudah jarang. Yang kita lakukan adalah menjaga keselamatan diri kita sendiri agar seandainya terjadi maka kita mudah-mudahan tidak parah-parah amat. Nah, gitu ya. Terus ini dia budaya positif itu budaya positif. Aduh, kemana begini? Ayo. Budaya positif. Semua ini bagaimana kita pertama membuat peraturan kelas. Terus kita alih menjadi keyakinan kelas namanya. Terus keyakinan kelas ini berangsur bertahap kita merubah itu menjadi lingkungan positif. Dan nanti insya Allah semuanya akan berangsur-angsur menjadi budaya positif, kebiasaan positif di sekolah kita. Nah, saya melakukannya di sini, kelas ini saya sudah melakukan. Saya sudah membuat pertama dulu kesepakatan kelas bersama anak. Itu dia. Nah, ini dia. Masing-masing anak akan membuat. Ayo kita pikirkan apa ya peraturan kita sepakati bersama. Memang bentuknya peraturan. Terciptalah ini. Terus kita tandatangani oleh anak. Nah, ini berjalan beberapa hari. Setelah ini turunkan dia menjadi keyakinan kelas. Waktu itu kami melakukannya di kelas Bu Epi, gabung dengan anak kelas 6. Itu dia jadinya. Nah, ini dia jadinya keyakinan kelasnya. Nah, keyakinan kelas. Bagaimana cara menurunkannya? Kita ambil salah satunya kesepakatan itu tidak bermain-main di jam pelajaran. Tidak bermain-main di jam pelajaran. Menurut anak-anak itu kita nilai keyakinannya Pak. Awalnya memang dikasih tahu dulu nilai-nilai keyakinan itu kepada anak. Memang disebutkan dulu. Jadi nanti kita arahkan anak menyepakati kesepakatan itu menjadi nilai keyakinan. Jadi yang sebanyak ini kesepakatannya, nanti tinggal dia beberapanya lagi keyakinan kelasnya. Dan tidak juga boleh banyak-banyak karena anak kan susah menghafal. Tinggal ini lagi. Dari semua itu lahir dari ini. Keyakinannya adalah cinta Allah dan segenap ciptaannya. Rasa hormat dan menghargai orang lain, tanggung jawab dan peduli.
buku dari ibu agama. Karena apa? Cintanya kepada Allah. Terus kenapa anak-anak ibu diam kalau ibu sedang ngomong, kalau ibu sedang menerangkan pelajaran? Ibu, karena hormat dan menghargai orang lain. Terus kenapa anak-anak ibu bisa mengerjakan PR-nya tepat waktu? Karena tanggung jawab. Nah, jadi setiap hari itu dikasih yang bisa membuat mereka meyakini nilai-nilai itu. Diansur-ansur. Gitu. Terus menjadikan ini keyakinan jelas, prosesnya itu tadi. Ada namanya tunggu, sebelumnya ini sebetulnya terakhir ya. Jadi bagaimana yang kesepakatan jelas, ini kesepakatan juga namanya, ini kesepakatan juga. Menurut Bapak Ibu mana ini yang termasuk keyakinan, mana yang peraturan? Kalau ini datang tepat waktu, jaga kebersihan, doa, aktif dalam pelajaran. Kalau ini guru dan murid saling menyayangi, semangat, murid peduli dengan teman-teman. Mana yang keyakinan jelas ini sebetulnya? Menurut Bapak Ibu yang keyakinan yang mana itu? Kanan atau ini, yang kanan atau kiri? Yang ini ya. Ini dia, ini jadinya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kemarin prosesnya. Kita pakai namanya ini tabel Y. Disuruh anak-anak untuk menentukan, misalnya hormat nilainya, terdengarnya apa, terus terlihatnya seperti apa, berlakunya seperti apa. Ya, terdengar itu yang hormat misalnya berkata kepada ibu gurunya dengan kata-kata yang tepat, misalnya kan. Terus tidak misalnya kenapa tidak datang kemarin Nak? Sakit. Nah, kalau begitu kan terlihat dan terdengarnya itu bukannya anak yang hormat, tapi seperti apa? Saya sakit Bu. Ada Bu-nya belakang itu sudah terlihat dan terdengar, berperilaku dia hormat. Kerja nilainya juga seperti itu. Terus kami mencobakan kemarin tanggung jawab yang untuk tabel itu lagi mana ya? Itu lagi ada namanya tabel T. Pakai komputer deh. 10. Baiklah, ini cara untuk menuangkan peraturan kesepakatan jelas menjadi keyakinan tadi, ini prosesnya. Ini kami lakukan di sini. Nah, tadi lagi kita. Jadi peraturan yang pertama selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, jadi apa yang keyakinan kelasnya menurut Bapak Ibu? Mengembalikan buku ke tempatnya. Apa ini nilainya ini? Ya, tanggung jawab. Ya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit. Apa nilainya nanti? Tidak menganggap orang lain. Oke, ini ya. Oke, kita lanjut next. Kita masuk ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang setelah saya katakan juga tadi di awal bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kita perlu memahami ini pada anak kita. Misal, anak kita sedang mengajar, anak kita malah tidur-tiduran. Berarti ada sesuatu dia yang tidak terpenuhi. Kita harus belajar untuk memahami itu. Misal anak kita sering kelahi, ada pasti tidak terpenuhi kebutuhan dasar. Entah itu kasih sayang, entah itu kebebasan, entah itu kesenangan. Jadi kita belajar untuk memahami ini pada diri anak. Oke, kita masuk pada posisi kontrol. Kita di kelas sebagai guru, posisi kontrol itu ada 5. 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau, dan menjadi manajer. Kita posisi terbaik adalah sebagai manajer. Bukan sebagai penghukum karena sudah kita bahas tadi di awal kan. Menghukum itu akibatnya seperti ini. Membuat rasa bersalah juga akibatnya anak merasa hancur hancur-hancurnya. Terus teman menjadi pemantau itu boleh dipakai, tetapi yang paling baik manajer. Apabila kita tidak mampu mengatasi masalah anak yang berat itu dengan manajer, kita boleh menjadi pemantau. Pemantau ini apa? Kita berdasarkan angka-angka, berdasarkan data yang valid. Jadi saya kelas ini kami
maka buku kasus, dan dari dulu pun kita pakai buku kasus kan, dan itu adalah pemantau. Kita lihat kan ke anak sekian kali pemantau namanya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini berarti kita membuat anak menjadi orang yang bersalah kan. Kamu tidak pernah benar melakukannya, kita menghukum namanya. Terus ayo lakukan demi bapak dan ibu sebagai teman. Terus apakah kamu mendapatkan stiker bintang? Ini pemantau. Nanti stiker bintangnya berapa? Itu yang dikatakan dampak tadi. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini dia manajer. Nah, kamu selalu yang paling terakhir hasil dari buku. Kata-kata mungkin kita sering terlompat di mulut kita, tapi kita kadang tidak itu ya. Karena nah ini bergerak kita di mana? Ya, kita bergerak di antara manajer dan pemantau. Iya. Kita ke ini segitiga restitusi tadi, restitusi yang proses mengembalikan anak kepada karakternya menjadi lebih kuat dan dia bisa kembali ke kelompoknya tadi. Ini dia. Apa yang kita lakukan? Pertama, validasi, menstabilkan identitas dulu. Kata-kata apa yang bisa dipakai untuk stabilkan identitas tadi? Nah, ibu dulu waktu sekolah juga pernah jahil sama teman. Ibu dulu juga pernah. Ibu dulu juga kadang nakal sama adik ibu. Ibu dulu juga ada pernah bawa pensil teman ibu pulang. Bukannya kita membenarkan apa yang mereka lakukan salah, tapi kita buat menjadi tidak dia sendiri yang melakukan kesalahan. Semua manusia itu melakukan kesalahan. Dengan itu dia menjadi kuat. Bangun dia. Kalau kita marah-marah terus, dia akan hancur dia. Jadi kalau udah kita samakan dia dengan posisi, jadi dia akan berdiri kepalanya lagi. Terus kita lanjutkan dengan validasi kebutuhan. Mengapa melakukan itu Tuna? Kenapa itu Tuna? Kok bisa? Nanti dia ceritakan, oh gitu pahamnya. Baru terakhir kita menanyakan keyakinan. Menurut kamu kalau kamu tadi itu, menurut anak ibu itu tuh bertentangan dengan apa? Dengan itu. Oh ini harus kamu ngerti. Nah, itu proses Bapak Ibu. Tidak hari itu anak langsung menjadi anak yang hebat dan baik hati, tapi akan ya salahnya tuh berulang lagi nanti, berulang lagi kita lakukan itu. Terus insya Allah nanti dia berubah. Nah, itu teorinya. Nah, inilah lanjut. Nah, ini ya yang saya jelaskan satu persatu tadi, ini maksudnya ini keyakinan jelas. Apa nilai-nilai yang kamu yakini? Kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi kamu jadi orang seperti apa? Dia yang sendiri, saya mau jadi orang baik, Bu. Saya mau jadi orang tanggung jawab, bagus. Dia yang dari sendiri. Nah, ini slide yang ditunggu-tunggu. Ini slide yang ditunggu-tunggu. Bapak dan Ibu, mungkin itu saja yang materi yang saya sampaikan. Berdasarkan ini, jadi saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Dimohonkan kepada salah seorang guru bisa memberikan tanggapan atau pendapatnya tentang apa saja yang sudah disampaikan. Kepada Ibu Moderator saya kembalikan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah paparan yang sangat panjang dan lebar kepada kita bersama yang disampaikan oleh Ibu Trise Sismita, dan apa yang beliau sampaikan tadi sangat bermanfaat untuk kinerja kita. Kemudian dalam hal ini kami minta kepada salah seorang daripada Bapak dan Ibu untuk memberikan tanggapan dari apa yang telah disampaikan oleh Ibu kita tadi. Kepada salah seorang dari Bapak dan Ibu, kami silakan. Bisa diskusi dong. Proses itu lah. Diskusi ya. Terus itu pegang aku banyak. Tanya apa? Iya, sekarang ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
puji bersyukur kita tentangkan kepada Ibu yang telah dahulu. Kita masuk saja melihat waktu kita masuk saja kepada area tanggapan. Di sini saya mungkin untuk mewakili guru kita yang lain memberikan sedikit tanggapan, mungkin juga berupa nanti tanggapannya selesai mungkin ada beberapa pertanyaan. Maaf saja Ibu, karena sudah terbiasa mungkin Ibu sudah tahu juga, semua adik sudah tahu juga bagaimana Bu Yus kalau bercerita itu dia lama, jadi berapa waktu yang diberikan nanti jangan sampai kita selesai. Makanya harus ditanyakan Bukti, kalau dah sastra putus banyak mau cerita tadi banyak. Berapa? Berapa menit? 5 menit apa enggak menit? 5 menit. Berapa banyak kan akan dibacakan? Iya. Kalau kita masih. Pertama dulu ini sedikit mengenai pemberian hukuman. Setelah kita telah karena kita sudah belajar juga, hukuman ini ada dua. Ada yang berupa penghargaan, ada yang berupa yang namanya hukuman. Dia baca. Jadi di sini kalau kita lihat antara hukuman dan penghargaan, lebih saya sendiri sudah melewati dari lampu merah rasanya setelah kita pelajari. Tapi ini tanggapan sedikit untuk Ibu OC, bagaimana bagusnya. Yang saya tanggapi sekarang ini yang sering saya lakukan. Memberi hukuman setelah kita pelajari ya, walaupun belum masuk ke guru penggerak, kita pelajari, mereka belajar, di sana kita dapat belajar. Tapi di bidang nanti di mengenai penghargaan, terus terang BC itu sampai sekarang belum bisa melaksanakan. Maaf saja itu karena sudah terbiasa. Nah, ini ada juga nih. Kalau ada sesuatu yang menonjol dari anak didik Kudus tetap memberikan penghargaan. Tujuannya tidak lain tidak bukan untuk memotivasi bagi dia sendiri untuk dicontoh oleh teman sejawat atau teman yang lain. Jadi kalau untuk memberikan penghargaan di sinilah tanggapan Kudus belum bukan nak menerima ya. Kalau seperti itu apalah yang dapat. Kadang-kadang ini, misalnya kami ini kelas 2 nih. Bu wajahnya Bu. Bu pintar. Dia lain Bu. Itu kita itu lebih Bu. Kan itu belumlah ketik dulu deh. Jadi bagaimana caranya mengatasi belum terlaksana dulu itu yang penghargaan ini. Masih walaupun sudah kita musyawarah bersama belum bisa kita putus melaksanakan itu. Tetap kita berjalan seperti nurani itu mengatakan ini yang bagus dilakukan. Masih belum bisa ya. Bagaimana kemudian yang kedua BC, ini berupa apa? Tanggapan dari perkataan BC tadi ya juga, kemudian tidak untuk sumbernya ini. Kalau kesepakatan jelas, ini itu yang di kelas dulu juga dikatakan. Kalau kesepakatan jelas sudah dibuat. Ya, mungkin BC karena kita sudah berkutuk kemarin bukan kudus berapa bulan yang lampau. Kemudian yang kudus yang belum paham bagaimana membuat keyakinan jelas. Kalau kudus lihat kepada yang sudah dibuat, di situ kalau kita K13 di sana adalah penilaian karakter. Cinta Allah dan segenap ciptaannya itu rasa bersyukur. Itu kalau kita katakan rasa hormat, ada juga menghargai, tanggung jawab, peduli bersama segala macam. Jadi yang kudus tanyakan sekarang apa bedanya dengan karakter sikap dengan keyakinan kita? Nah itu tanggapan dan berupa pertanyaan. Terima kasih. Baiklah, kita ambil alih saja langsung ya. Baik, Ibu saya akan coba menjawabnya sama ibu saya, nanti kita bahas bersama dan kita cari referensi yang terbaik. Ya, yang pertama tadi itu memberikan penghargaan. Betul sekali, memang selama ini yang kita lakukan adalah kita memberikan hadiah benar kepada anak. Di kelas kami pun ada namanya buah hebat dikasih anak muda, istilah itu bintang. Terus apa yang dilakukannya dihargai dengan itu. Nah, dalamnya paradigma dan teori baru ini itulah temuan orang Kudus bahwa ternyata dengan sering memberi hadiah
itu menghukum namanya, menghukum dengan penghargaan. Dari mana sisi pandang orang itu? Mungkin yang pertama ketika anak itu mendapat, maka dia melakukan sesuatu besok lagi agar dapat bintang lagi, agar dapat hadiah lagi, dapat bensin lagi. Terus ada lagi siapa nama ahlinya mengatakan bahwa kita memberikan hadiah kepada seseorang itu artinya kita menganggap orang tersebut tidak mampu melakukannya. Nah itu dia. Jadi sedapat mungkin anak itu melakukan sesuatu memang dari nilai diri yang diyakininya. Terus memberi hadiah itu dari sisi orang yang tidak dapat hadiah itu sudah lewat sudah kok nggak salah berbuat nama nggak ada hadiah. Nah membunuh karakter yang lain itu katanya. Nah jadi terus suatu hari nanti si anak yang tidak dapat hadiah dia akan rusak hatinya waktu itu. Nah itu pandangannya mungkin menurut saya dari yang sudah dipelajari. Seperti kan kamera kan akan jelas menjadi keyakinan jelas sama tentang ya, itu tadi memang banyak slide-nya yang kita jadikan cepat karena memang waktu itu di lokal UFI kita 1 jam ya, 1 jam. Memang anak-anak disuruh bersama-sama kita giring pemikiran mereka untuk keyakinan itu tadi. Berikan contoh-contoh. Waktu itu awalnya mengatakan bahwa, nah, ibu bawa helm nih, ke sekolah ibu bawa helm, ibu bawa Honda dari sana. Tapi pun ada ketemu polisi, tapi ibu pakai dekat jauh pun ibu pakai helm. Coba kenapa ibu pakai itu? Untuk keselamatan bu. Ya, itu tulis waktu itu. Keselamatan itu nilai. Nah, terus misalnya ada anak itu satu lah cerita, datang dia ke sekolah tuh pagi, ada dia kemana? Bajunya lengkap dari atas ke bawah. Coba anak ini seperti apa kayak gitu kan? Ada yang jawab, itu untuk nilai, gitu diarahkan. Nah, terus bagaimana caranya memindahkannya untuk kelas 1? Untuk kelas 6, 5 ya besar-besar udah bisa kita diskusikan. Nah kelas 1, kelas 2 bisa diskusi, mungkin caranya beda, bahasanya beda. Nah, gambar mungkin bisa menyampaikan gambar-gambar saja dulu. Itu jawabannya. Ya. Baru putus ngerti apa itu keyakinan. Iya. Terima kasih. Baiklah, mana? Aku sih itu ya kalau menurut aku ini satu bidang di dalam kelas itu mungkin bukan anak tuh kan jadi kalau hanya dengan ilmunya saja ini aja nak dapat ini aja dapat nomor 1. Cobalah berilah hadiah ini dari berbagai bidang. Siapa yang disiplin, siapa dalam agama sudah. Mungkin itu enggak ada harapan ya kan. Contoh saja biasanya anak-anak berilah dia, aku mempunyai kemampuan yang berbeda. Bisa siapa yang bagus, siapa yang rapi. Mungkin itu bisa memotivasi untuk pinyoto bersaing di dia pun. Tapi kalau cie sih enggak bisa. Misalnya itu ya. Kalau itu CBP misalnya sekarang siapa tulisan yang bagus beri hadiah itu hukuman. Itu ada hukuman. Pasti itu hukuman. Tapi kan kita memberi ke bidang lain atau kemampuan yang lain. Baiklah, Kelebihan cecak anak. Saya Kelebihan cecak anak. Kelebihan cecak anak. Menurut kita di sini itu tadi yang memberikan hadiah secara pribadi dan khusus itu tadi mungkin. Jadi yang ini bidangnya mungkin kita berdua tidak klasikal Berarti kita kan memberi tapi dengan caranya tadi menghargai. ya jadi misalnya kami kelas 2 dulu anak ketik kelas 2 kan. Ya. Martabak dibagi jawabnya saya martabak kan. Sudah tua itu sih seorang bukan apa-apa no, ada rutin, ada ujian, mungkin saja hanya sih. Itu apa kawan? Ada di sini ibu baru kali ini baru dia jadi mungkin kembalilah ke kita masing-masingnya seperti ini yang kita terima. Iya. Tapi pada saatnya lakukan sesuai dengan keahlian. Contoh kelas 1 cuma Dan caranya juga Iya. lakukan caranya jangan sampai ditemukan hal-hal yang
mungkin itu saja materi kita. Terima kasih atas tanggapan pertanyaan dari Ibu. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Silakan. Baiklah Bapak dan Ibu, ucapan terima kasih kita sampaikan kepada Ibu Lise Susmita yang telah menyampaikan materi di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kepada kita dapat kita lakukan dan dapat kita terapkan di dalam keseharian kita sebagai ibu. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk acara yang terakhir adalah penutup. Marilah sama-sama kita tutup acara kita ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai protokol mohon maaf kalau ada kesalahan dalam membawakan acara ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai. Dah, selesai. Terima kasih. Berjalan lagi ini Ya, sukses. Terima kasih. Terima kasih sekali yang banyaknya. Terima sekali. Ada orang yang Prinsip